Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad Sulaiman Ibnu Sulaiman Ibnu Abdullah Al-Muhanna hafizahullah ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Baik. Hadis yang keempat ini, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan yaitu kejadian terciptanya manusia selama 40 hari berupa nutfah, itu setetes air, kemudian berubah menjadi segumpal darah dalam rentang waktu yang sama, lalu berubah menjadi segumpal daging juga dalam rentang waktu yang sama. 40 hari dikalikan 3 dalam waktu 120 hari. Penciptaan manusia dari setetes air menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging. Lalu setelah itu ditiupkannya roh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan roh dan mencatat 4 perkara. Apa saja? Bikasbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun am sa'idun. Dicatat rizkinya, amalannya, ajalnya, dan nasibnya di dunia. Apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia? Bahkan juga termasuk nasibnya di akhirat. Apakah di akhirat dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia? Nah setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang manusia yang mereka beramal di dunia dengan amalan yang berbeda dari apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Ada yang beramal dengan amalan ahli surga, namun di akhir hayatnya ia tutup hidupnya dengan amalan ahli neraka sehingga ia pun masuk neraka. Dan sebaliknya, ada yang semasa hidupnya beramal amalan ahli neraka, namun ia akhiri hidupnya dengan amalan ahli surga sehingga ia pun masuk ke dalam surga. Baik, sekarang kita baca penjelasan Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala terkait dengan salah satu riwayat dari hadis ini. Kalau di dalam hadis yang kita baca tidak ada riwayat dengan lafaz ini, namun di hadis yang lain atau di dalam riwayat yang lain itu ada, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yabdu linnas, pada apa yang tampak oleh manusia. Maknanya, kalau kita kembali kepada hadis yang kita baca kemarin, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Kita baca inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Itu lafaz hadis yang tercantum di dalam kitab. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian sungguh beramal dengan amalan ahli surga. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambahan lafaz fi ma yabdulin nas. Ya, yaitu sesuai dengan apa yang tampak oleh manusia. Nah, ini akan dibahas oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi di lafaz hadis yang kita baca kemarin tidak ada lafaz ini fi ma yabdu linnas. Jadi langsung inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Langsung hingga seakan-akan surga dan dirinya itu tinggal satu jengkal. Baru setelah itu ia beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk ke dalam neraka. Nah, di riwayat yang lain ternyata ada tambahan lafaz fi ma yabdu linnas. Sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal amalan ahli surga dari apa yang dilihat oleh manusia. Jadi orang-orang melihat dia itu beramal amalan ahli surga, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Apa yang dilihat oleh apa? Manusia. Nah, maka lafaz ini isyaratun, merupakan isyarat ila anna batinal amri, bahwasanya urusan yang ada di batin, yang ada di dalam hati, yakunu bi khilafi dzalik, itu berbeda dengan apa yang ia tampakkan. Wa anna khatimatas su takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattali'u 'alaiha nas. Dan bahwasanya akhir yang buruk, akhir kehidupan yang buruk itu karena sebab dasisatin batinah, rahasia yang ada di dalam batin bagi seorang hamba yang tidak diketahui oleh manusia. Min jihati amalin sayyi, dari sisi amal yang buruk, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Fatilkal khaslatul khafiyatu tujibu su'al khatimati indal maut. Maka perangai yang tersembunyi tadi itulah yang menyebabkan su'ul khatimah, akhir yang buruk ketika meninggal dunia. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau dengan penjelasan sesuai dengan lafaz hadis ini, maka hadis ini lebih mudah untuk kita pahami. Ya, perhatikan, kalau kita memahami hadis ini dengan tambahan lafaz riwayat ini, maka pemahaman tentang hadis ini lebih mudah untuk kita pahami dan tidak ada pertentangan. Apa itu? Ketika seseorang beramal dengan amalan ahli surga yang ditampakkan di hadapan manusia, padahal di dalam hatinya ya itu berisi kemaksiatan, kekufuran bahkan. Demikian pula yaitu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditampakkan di hadapan manusia yang baik-baik, tetapi isi hati sesungguhnya itu sangat jauh dari kebaikan. Maka pantas orang semacam ini masuk ke dalam surga atau neraka? Neraka, sebagaimana keterangan hadis. Ya. Ada orang yang beramal dengan amalan surga, kayaknya surga itu dekat, tinggal satu jengkal. Namun dia mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli neraka hingga ia pun masuk ke neraka. Nah, dengan tambahan lafaz hadis dengan riwayat ini, maka kita bisa memahami, oh ya wajar. Ya, orang ini orang yang pura-pura, bahkan mungkin bisa masuk di kalangan orang munafik yang ditampakkan baik tapi hatinya busuk, yang diamalkan baik tetapi niatnya tidak baik. Ya, nah kemudian di sini Al-Imam Ibnu Rajab juga memberikan pelajaran penting bahwa su'ul khatimah,
wa anna khatimata su'ul khatimah, akhir yang buruk itu bisa jadi disebabkan karena keburukan yang ada di dalam batin kita. Ya, keburukan yang ada di dalam batin kita bisa dari dasi satin batinatin al, dengan sebab rahasia apa yang kita sembunyikan. Jadi kita ini bukan orang yang jujur di dalam menampakkan sesuatu. Yang kita tampakkan yang baik-baik dari sisi kehidupan kita, tapi yang buruk-buruk kita apa? Sembunyikan, kita simpan. Ya. Nah, sehingga inilah yang menjadikan seseorang mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Dan ini memberikan pelajaran sebaliknya. Orang yang memiliki hati yang baik, orang yang memiliki batin yang baik sesuai dengan kebaikan yang juga ia amalkan, maka insya Allah akan terhindar dari su'ul khatimah. Jadi kesimpulannya di antara penyebab su'ul khatimah itu hati yang apa? Buruk, batin yang buruk. Wa kadzalika, dan demikian pula qad ya'malu rajulu amala ahli nar. Terkadang seseorang itu beramal dengan amalan ahli neraka. Wa fi batinihi khaslatun khafiyyatun min khisalil khair. Namun di dalam batinnya ada perangai tersembunyi berupa kebaikan. Ya. Dan ini yang mungkin sering kita ungkapkan, yang penting hatinya kan baik. Bisa jadi ada orang yang amalannya itu buruk, amalannya itu tidak sesuai dengan tuntunan, tetapi sebenarnya hatinya baik. Ya. Fataghlibu alaihi tilkal khaslatu fi akhir umri, sehingga perangai yang baik itu mendominasi dirinya di akhir umurnya. Fatujibu lahu husnul khatimah, sehingga menyebabkan dia meraih husnul khatimah. Artinya bisa jadi karena niat baik yang ada di dalam dirinya, maka keburukan amalan yang selama ini ia kerjakan akhirnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat, bertobat di akhir hayat. Selama ini dia beramal dengan amalan yang katakanlah tidak sesuai dengan tuntunan, katakanlah maksiat, tetapi dia masih menyimpan kebaikan di dalam hatinya. Maka ini diantara sebab di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Lalu dia bertobat dari dosa dan kesalahan selama ini, sehingga ia menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa jadi karena Nabi SAW menyebutkan inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian. Artinya tidak semua manusia seperti ini. Tidak semua manusia yang menampakkan kebaikan hatinya buruk, dan tidak semua orang yang menampakkan keburukan hatinya baik. Yang terbaik adalah hatinya baik, amalannya juga apa? Baik. Lalu istiqomah di atas kebaikan. Jadi nggak sempat memiliki hati yang buruk, tidak sempat sedikit pun memiliki batin yang buruk. Nah, ini yang ideal, ini yang kita upayakan. Ya, namun tidak bisa dipungkiri terkadang manusia itu ada yang berbeda kondisinya. Diawali dengan kehidupan amalan yang baik, tapi akhirnya diakhiri dengan su'ul khatimah. Sebaliknya ada yang kehidupan awalnya itu buruk, ya, lalu diakhiri dengan husnul khatimah. Jadi semua menunjukkan bahwasanya yang menjadi penentu nasib kita itu adalah di bagian akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan apa? Akhirnya. Baik, kemudian Imam Ibnu Rajab membawakan beberapa riwayat dari para salafus saleh tentang bagaimana
kehati-hatian mereka atau perhatian mereka terkait dengan kehidupan atau akhir kehidupan mereka. Qala Abdul Aziz ibnu Abi Rawat, Abdul Aziz bin Abi Rawat berkata, hadartu rajulan 'indal maut. Saya mendatangi seseorang tatkala sakratul maut. Yulaqqanu la ilaha illallah. Ketika ditalqin untuk membaca la ilaha illallah, faqala fi akhir maqam, ternyata ia mengakhiri hidupnya dengan membaca huwa kafirun bima taqul. Intinya apa? Kufur terhadap apa yang diucapkan. Ya. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak. Saya kufur terhadapnya. Ya, mungkin seperti itu orang itu. Wa mata ala dzalik, lalu ia mati di atas kekufuran tersebut. Qala, lalu Abdul Aziz bin Abi Rawat berkata, fasa'altu anhu, aku pun bertanya tentang orang ini. Kok bisa ditalqin la ilaha illallah, ternyata yang diucapkan justru kekufuran. Fa idza huwa mudminu khamrin, ternyata dia itu adalah pecandu minuman keras, pecandu khamr. Ya. Nah, ini masyhur muslim rahimahullah, masih ingat ya? Pada pertemuan sebelumnya ada kisah yang kita bawakan, namun dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ya, kalau riwayat ini, riwayatnya Abdul Aziz bin Abi Rawat, ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah, namun ditimpali dengan apa? Kufur. Tapi kalau kisah yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, tuangkan. Ucapkan la ilaha illallah, justru dia mengatakan tuangkan. Bahkan Abdul Aziz yaqul, maka Abdul Aziz bin Abi Rawat berkata, ittaqul dhunub fa innaha minal lati awqa'atkum. Waspadalah kalian dari dosa, karena sesungguhnya dosa-dosa itulah yang bisa menjerumuskannya. Maknanya dengan sebab dosa itulah dia kesulitan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini menunjukkan masyarakat muslimin rahimahullah, tidak mudah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Sekarang siapapun bisa, karena kita dalam kondisi sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakratul maut, bukan dalam kondisi menjelang kematian. Kalau kondisi menjelang kematian, maka berdasarkan kisah ini dan juga beberapa kisah yang pernah kita sampaikan, yang akan menentukan itu adalah apa yang menjadi kebiasaannya selama ya. Apa yang menjadi kebiasaannya selama, atau apa yang ia simpan di dalam batinnya selama ini. Ya, orang melihat dia orang yang soleh misalnya, tapi ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah nggak bisa. Ada apa ini? Maka pasti ada di dalam batinnya yang salah. Dan pasti akan ditemukan sebab seseorang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah itu karena dosa yang mungkin tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dan itu sekali lagi adalah dosa yang bisa menyebabkan seseorang kesulitan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Ittaqu al-dzunub, waspada kalian dosa, karena itu yang bisa menjadikan seseorang kesulitan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Wa kana Sufyan ay ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, yashtaddu qalaqu, dia pernah mengalami kegelisahan yang sangat luar biasa. Fakana yabki, sampai nangis. Wa yaqul, lalu ia berkata, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya, aku khawatir diriku tercatat di dalam ummul kitab sebagai orang yang sengsara. Wa yabki wa yaqul, ia menangis dan mengatakan, akhafu an uslabal imana indal maut, aku takut dicabut dari diriku keimanan ketika kematian. Ya, inilah salafus saleh, para ulama yang sesungguhnya, takut bahwa di akhir kehidupannya justru menjadi orang yang sengsara
dicabut keimanan dalam atau dari dirinya. Wa kana Malik bin Dinar yaqumu tula lailatin qabidan ala lihyatihi, pernah berdiri sepanjang malam menggenggam jenggotnya. Wa yaqul, dan mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, qad alimta sakinal jannati min sakinin nar, engkau telah mengetahui, sungguh engkau telah mengetahui mana yang penghuni surga, mana yang penghuni neraka. Fa fi ayyi daraini manzilu Malik, maka di manakah tempatnya Malik? Maksudnya di manakah tempatnya? Baiklah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama sekelas Malik bin Dinar itu pernah merasakan keresahan yang luar biasa tentang apa nasibnya di surga atau di neraka. Pernah kita merenungkan demikian? Ya, jangan-jangan kita sudah merasa beramal dengan baik lalu kita percaya wah pasti masuk surga. Ini kalau sampai seperti itu, maka ini adalah kesalahan besar. Justru para ulama semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Khawatir mereka kalau sampai ternyata termasuk di antara penghuni neraka. Waliyadu billah. Wa min huna, dan dari sini kana sahabatu, para sahabat, wa man ba'dahum, dan setelah mereka, minas salafus salih, dari kalangan salafus salih, yakhafuna ala anfusihim an-nifaq, mereka khawatir di dalam diri mereka ada kemunafikan. Ya. Jadi para sahabat dan juga selain mereka dari kalangan salafus saleh itu benar-benar khawatir di dalam diri mereka ada kemunafikan. Di antara sahabat yang sangat-sangat khawatir dirinya termasuk orang munafik, rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat siapa? Ada yang ingat? Huzaifah ibn Yaman. Ya, betul ya. Sahabat Huzaifah ibn Yaman kalau tidak salah. Sahibu sirri Nabi SAW, pemegang rahasia Nabi SAW. Apa artinya? Huzaifah itu mengetahui catatan orang-orang munafik yang pernah disebutkan Nabi SAW. Tapi rahasia ini. Dan Umar bin Khattab itu mendesak Huzaifah. Wahai Huzaifah, apakah aku termasuk di dalam daftar orang-orang munafik? Awalnya Huzaifah tidak mau jawab karena ini rahasia. Tapi tahu kan Umar bin Khattab seperti apa orangnya? Ya. Pantang menyerah. Ya, mungkin Huzaifah takut ya. Umar itu orangnya luar biasa, pantang menyerah. Akhirnya Huzaifah menyerah. Engkau tidak termasuk di dalam daftar orang-orang munafik. Dan saya tidak akan menjawab pertanyaan serupa ya setelah itu. Karena dia merasa ini rahasia yang disampaikan Rasulullah SAW yang tidak boleh bocor. Nah, bayangkan seorang Umar bin Khattab yang mungkin beliau pernah mendengar Abu Bakar di surga, Umar di surga. Lalu juga pernah mendengar mungkin kalau ada Nabi setelahku, lakana Umar, maka itu Umar. Betapa banyak keputusan Umar itu yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan. Jadi yang menurut kita ya orang sesoleh ini, orang yang sebaiknya tidak mungkinlah masuk orang, nggak mungkin termasuk orang munafik. Justru Umar bin Khattab sangat keras kepada orang munafik. Biarkan Rasulullah saya penggal lehernya. Sering kan kita dengar? Ya. Umar kalau melihat kemungkaran, kalau melihat ya hal yang membahayakan kaum muslimin, biarkan Rasulullah saya penggal lehernya. Nah seperti itu masa munafik. Tapi Umar bin Khattab tetap takut. Jangan-jangan saya ini termasuk orang-orang munafik. Sehingga dia mendesak sahabat Huzaifah ibn Yaman untuk memberitahu apakah dia termasuk di dalam daftar orang-orang munafik yang disebutkan Rasulullah SAW. Namun ternyata apa? Nah setelah itu Umar bin Khattab merasa lega. Nah, jadi para salafus saleh itu betul-betul khawatir mereka termasuk orang munafik. Wa yashtaddu talaquhum wa jaza'uhum minhu, dan semakin berat kegelisahan mereka dan kekhawatiran mereka. Ya,
bayangkan sepanjang malam terus jemput sambil mikir, saya nanti di mana ini ya, di surga atau di neraka. Ya. Jadi hanya satu keresahan itu tetapi membuat ia berdirilah lama. Demikian pula Sufyan Ats-Tsauri tadi menangis karena khawatir dia termasuk di antara orang-orang yang sengsara. Fal mu'minu, maka seorang mukmin yakhafu ala nafsihi nifaqal asghar, sepatutnya ia takut di dalam dirinya terdapat kemunafikan asghar. Bahkan ia harus khawatir juga munafik akbar. Apa bedanya nifaq asghar dan nifaq akbar? Apa bedanya nifaq akbar, nifaq besar dan nifaq asghar? Nifaq akbar i'tiqadi, kalau nifaq asghar amali. I'tiqadi berarti terkait dengan keyakinan. Apa yang diyakini? Orang yang nifaq akbar, apa yang diyakini? Kekufuran atau keimanan? Kekufuran. Yang ditampakkan keimanan. Ya, nifaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sebenarnya kufur, tapi dia sembunyikan. Yang ditampakkan keimanan. Tapi kalau ada kesempatan ya, untuk mengganggu kaum muslimin, dia ambil kesempatan tersebut. Adapun nifak asghar, nifak apa tadi? Amali, ya, terkait dengan amalan. Dan di antara yang disebutkan Nabi SAW itu apa? Dalam masalah kejujuran, amanah, menepati janji. Ya, kalau seseorang memiliki 3 sifat ini maka dia munafik khalis. Meskipun khalis tapi itu belum sampai kekufuran, nifaq akbar. Yaitu kalau bicara dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau diamanahi dia nah itu nifaq asghar. Dan yang namanya asghar, kecil, itu tentu bisa menjadi besar. Orang yang biasa berdusta, orang yang biasa khianat, orang yang biasa ingkar janji, tidak menutup kemungkinan dia akan bisa menjadi munafik akbar. Ternyata saya dusta ini nggak ada yang tahu ya. Kalau gitu saya murtad sajalah, tapi saya masih menambahkan Islam. Siapa tahu seperti itu. Makanya waspada dari nifaq asghar. Karena nifaq asghar ini kalau dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi nifaq akbar. Wa yakhafu, dan sebetulnya seorang muslim takut an yaghliba dzalika alaihi indal khatimah. Nifaq asghar tadi itu mendominasi dirinya ketika akhir hayatnya. Dan perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita jumpai di dalam hadis yang tadi kita baca, riwayat yang kita baca, fima yabdulun nas. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga sesuai dengan apa yang dilihat oleh manusia. Ini nifaq asghar. Yaitu apa? Menipu orang. Dusta. Yang ditampilkan yang baik, yang buruk disembunyikan. Dilihat orang itu orang yang saleh, tetapi ternyata batinnya bejat. Nah ini apa? Seharusnya seorang muslim, seorang mukmin khawatir hal ini menimpa dirinya. Fayukhriju ila nifaqil akbar, sehingga kalau nifaq asghar ini dipelihara maka bisa mengeluarkannya kepada nifaq akbar. Benar-benar jadi munafik tulen, benar-benar kufur. Jadi benar-benar apa keyakinan kufur, tapi dia tutupi dengan kesalihan. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu, anna dasa'isa su' tujibu su'al khatimah. Bahwasanya batin yang buruk, rahasia hati yang buruk itu bisa menyebabkan su'ul khatimah. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tentu saja memiliki korelasi yang sangat erat dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Bayangkan hadis innamal a'malu binniyat sudah kita bahas, tapi bisa masuk ke dalam pembahasan ini.
Ya, amalan itu tergantung niatnya. Orang yang berniat hanya pura-pura terlihat soleh, ya maka jelas tidak akan mendapatkan pahala dari amalan baik yang ditampakkan di hadapan manusia. Meskipun manusia mengira orang ini soleh, orang ini ahli surga, tapi itu hanya tipuan belaka. Karena niatnya sebenarnya tidak seperti itu. Maka jangan kita biasakan memiliki isi hati, atau jangan kita memelihara, membiarkan isi hati yang buruk. Ya. Dan di antaranya apa? Sering berdusta. Apa yang kita sampaikan berbeda dengan fakta yang ada. Ini hati-hati. Ya. Karena ini bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya Imam Ibnu Rajab memberikan arahan atau solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara solusinya, bagaimana agar kita bisa menjaga hati kita tidak memiliki batin yang buruk. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu saja kita dapatkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yukthiru an yaqula fi du'aihi, banyak membaca di dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinik, di atas agama. Wah, ini sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata hadis ini ada lanjutannya. Ada sahabat yang bertanya, ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepadamu dan apa yang engkau bawa dan apa yang engkau datang dengannya. Fahal takhafu alaina, apakah engkau khawatir terhadap kami? Maknanya kenapa Nabi mengajarkan doa ini? Apakah tidak percaya dengan kita? Kita ini sudah beriman kepada Nabi dan beriman terhadap apa yang dibawa Nabi SAW. Apakah engkau memiliki kekhawatiran terhadap kami? Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Innal quluba baina isbi'aini min asabi'illahi jalla jalaluhu. Karena sesungguhnya hati manusia itu berada di dalam jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Kharajahu Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadits Anas, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Perhatikan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah sahabat yang jelas-jelas keimanannya itu luar biasa, beriman kepada Rasulullah SAW, tatkala kebanyakan manusia mendustakannya, bahkan membela Nabi dengan harta dan jiwa mereka. Tetapi Nabi SAW tetap memiliki kekhawatiran, sehingga Nabi ajarkan doa tersebut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agama. Dan jika Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat doa semacam ini, maka tentu kita lebih butuh lagi untuk sering-sering membacanya. Jangan pernah merasa kita sudah baik, jangan pernah merasa kita dijamin masuk surga. Waliyadzubillah. Ya. Dan ini mungkin kita rasakan, hati itu mudah sekali untuk berbolak-balik. Hati itu mudah untuk berbolak-balik. Kadang-kala ada waktunya kita ini kendor semangatnya, awalnya semangat, awalnya yakin, tapi tiba-tiba muncul keraguan. Ini yakin dengan hadis-hadis Nabi SAW, yakin dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi tiba-tiba muncul syubhat lalu menjadi ragu.
Maka kita perlu untuk banyak-banyak berdoa. Dan ini wajib ya, bisa dikatakan wajib untuk kita amalkan. Karena siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk bisa meneguhkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap pada manusia. Ya, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan atau mengeluarkan hadis min hadis Abdullah bin Amr, dari hadis Abdullah bin Amr. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahmani jalla jalaluhu. Sesungguhnya hati-hati anak Adam, hati manusia, seluruhnya berada di dalam dua jari jemari Ar-Rahman. Ya, dua jari jemari Allah. Yusarrifuhu haitsu yasha, Allah akan palingkan sesuai dengan kehendaknya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepada-Mu. Wa fi hadzal ma'na ahadits katsirah, dan di dalam makna semacam ini banyak hadis yang serupa. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi setidaknya ada dua hadis yang memiliki kemiripan tetapi beda redaksi ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi dihafalkan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, muqallib. Lanjutannya apa? Tsabbit, teguhkanlah. Ya, qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agama. Sedangkan lafaz yang satunya ya musarrifal qulub. Kalau tadi muqallibal qulub, musarrifal qulub yang memalingkan hati. Lanjutannya sarrif, ya, qalbi, atau di dalam riwayat ini qulubana. Sarrif qulubana, palingkan hati kami. Sarrif qalbi, palingkan hatiku. Lanjutannya ala ta'atik, di atas ketaatan kepada. Ya. Jadi silakan kita hafalkan dua doa ini dan usahakan tepat lafadznya, jangan dibolak-balik. Wahai Tuhan yang memalingkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Misalkan seperti itu. Secara makna salah tidak salah, tapi tidak sesuai dengan apa lafaz hadis yang diajarkan Nabi SAW. Ya. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, gandengannya apa? Teguhkan, tetapkan supaya hati tidak berbolak-balik. Di atas apa? Di atas agama. Sedangkan wahai Tuhan yang memalingkan hati, yang menjadikan hati itu berpaling ke sana kemari. Sarrif, palingkanlah, arahkanlah hatiku ala ta'atik, di atas ketaatan kepada. Nah ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita meminta kepada Allah ketetapan hati di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Intinya agar kita bisa menjaga diri kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Karena tidak ada yang tahu akhir hayat kita. Dan betapa banyak kita menjumpai manusia itu memiliki akhir hayat yang berbeda dengan apa yang biasa dia kerjakan di masa hidupnya. Ya. Dan hadis Nabi SAW pasti benarnya, dan kita mungkin menyaksikan hal tersebut. Bahkan sekelas ulama saja ada yang memiliki nasib yang na'udzubillah. Sekelas ulama dahulunya menyeru kepada tauhid, lalu di akhir hayatnya murtad. Waliyadzubillah. Ya. Apalagi sekelas itu. Maka jangan pernah kita merasa kita ini pasti selamat di hadapan Allah SWT. Kita harus benar-benar
memiliki perasaan kekhawatiran jangan-jangan kita ini sengsara nanti, maka kita baca doa ini. Namun doa ini dibaca sekaligus diamalkan. Bukan hanya sekedar baca doa, tapi kita tetap apa? Ya tetap dusta, tetap menyembunyikan niat-niat yang buruk. Tentu tidak seperti itu. Kita doa ini untuk menguatkan usaha kita agar tetap istiqomah di akhir hayat. Dan termasuk di antara faedah dari hadis ini, Nabi SAW menyebutkan innal quluba baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia ada di dalam genggaman dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana pelajaran yang pernah kita sampaikan, demikian pula para asatidzah kita, hendaknya kita mengimani hadis-hadis yang berasal dari Nabi SAW terkait dengan asma wa sifat. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW mensifati Allah memiliki dua jari jemari, ya, dan tetap kita harus memahami sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menetapkan sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Kita tetapkan tidak boleh kita palingkan maknanya. Jari diartikan dengan makna yang lain. Kita tetapkan tidak boleh kita nafikan, kita tolak. Kita tetapkan tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya, dan kita tetapkan tidak boleh kita bayangkan bagaimana. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan asma wa sifat. Sudah masuk Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Demikianlah pembahasan hadis yang keempat dari
Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya hadis yang kelima, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beserta penjelasannya dari Mukhtasar Jami' al-Ulum dari Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita akhiri yang tadi ada disampaikan, tafadhol silakan. Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maaf, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha